Ki Ageng Bayan. Pak, ini sebelumnya maaf saya karena baru datang nih, saya izin untuk meliput atau melihat-lihat tentang sejarah dari orang tua Ronggo Sukowati. Bapak selaku pemerhati di sini ya? Ketua pemerhati. Oh, ketua pemerhati ya. Kalau makamnya sendiri sebelah mana, Pak? Ini. Mungkin chat lihat ya. Ini Pak Saiful yang dijuluki dengan Ki Ageng Bayan. Oh, Ki Ageng Bayan. Mari, Pak. Juga ada RA Kartini. Oh, Raden Ajeng Kartini di sini juga ya ternyata makamnya. Oh. Ini bisa dilihat sahabat, Hajah Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya mendatangi sebuah makam yang katanya di Pamekasan ini merupakan makam dari Bapak Raja Islam pertama Pamekasan, yaitu Bapak dari Ronggo Sukowati. Dan pemakaman ini ternyata banyak orang di luar Pamekasan yang datang ke sini untuk ziarah, sahabat. Sedangkan orang Pamekasannya sendiri banyak yang tidak tahu. Pemakaman ini tertulis, sahabat, TPU Lentuh. Cuman orang banyak mengenalnya tempat ini yaitu makam Pujuk Lentuh. Tentu sahabat-sahabati penasaran bagaimana sejarahnya. Nanti saya akan masuk dan ingin bertanya, mudah-mudahan nanti ada juru kuncinya atau orang yang menjaga makam ini. Ikuti terus videonya. Tuh sahabat, TPU Pujuk Lentuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan Pujuk Lentuh ini siapa? Ternyata ada di kota ya, di pertengahan kota. Tapi Masya Allah, suasananya masih terawat. Ini banyak bangunan-bangunan besar, sahabat, bisa dilihat karena ini memang di pinggiran kota. Bahkan ini dekat dari apa ini? Kodim ya? Kodim ya. Ini proses pemasangan kepala kubah, sahabat. Ternyata tidak menggunakan alat berat ya, tapi secara manual. Tuh diangkat, sahabat, lihat sahabat, yang narik 2 orang. Siap. Sedikit lagi berhasil. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, main kita nak dulu. Pak, saya izin video nggak apa-apa ya? Silakan Pak. Ngireng ya korek dari Madura. Waalaikumsalam. Mas. Masya Allah. Ngireng kalau makan bisa bentuk, Pak. Ini sahabat, alhamdulillah saya ada rekomendasi dari sahabat saya. Beliau sering bikin video juga, yaitu dari Kak Jamal ya. Apa nama videonya? Solo Camping ya kalau nggak salah. Solo Camping sama Erina Maharani. Erina Maharani. Ini Pak, saya ada rekomendasi. Dan saya sendiri Pak, orang Pamekasan, sudah 30 tahun lebih di sini. Saya belum tahu ternyata ada makam dari Bapak Raja pertama Islam di Pamekasan, yaitu bapaknya Ronggo Sukowati. Ya betul Pak, betul. Cuma sebelumnya saya mohon maaf untuk bahasa Indonesia saya tidak terlalu pas ya Pak. Oh gitu, gak apa-apa Pak, nanti kita campur-campur aja Pak. Campur Madura tak ada apa Pak. Ya siap. Pada bicepon sampian Bapak Jamal nikah di Solo Camping. Gimun kula orang Solo Benan Pak. Jadi beliau mengatakan, sahabat, bahasa Indonesia kurang begitu lancar, mungkin nanti kita sedikit-sedikit campur bahasa Madura Pak ya. Reki boleh nak Odin bede Madura Pak. Reki. Siap.
Iki seoning bahasa Indonesia ring negara kesatuan kita. Iya. Iki bisa, tapi tak jak banyak. Oh, bisa tapi tak banyak-banyak. Sedikit artinya. Ini Pak, biar yang lain juga kenal dengan Pak siapa ini? Bapak Saleh. Bapak Saleh ya? Ya. Bapak yang menjaga tempat ini memang? Bisa juga, tapi tidak menjaga 24 jam, Pak. Oh iya. Jadi sagangkongang, selagangnya artinya kalau ada waktu saya tetap bersihkan, merawat untuk yang namanya di sini dikenal dengan Pujuk Lendu, Pak. Pujuk Lendu ya. Seperti yang tertera dalam struktur ini ya. Struktur ini betul, Pak. Sudah berapa tahun Pak di sini sampai? Saya kalau di sini mulai tahun 1980, Pak. Oh, berarti sudah 40 tahun ya? 40 tahunan. Udah 40 tahunan beliau ada di tempat ini ya? Ya, bukan berada di tempat ini, artinya ada yang di sekitar tempat Pujuk Lendu ini, Pak. Pak, ini Pak sedikit sebelum saya kan ingin melihat langsung nanti makamnya. Silakan, Cuman Pak, saya silakan. ingin mendapat gambaran sedikit. Ya. Sebenarnya Pujuk Lendu itu siapa sih Pak? Pujuk Lendu ini? Kalau yang saya ketahui, Pak, ya, yang namanya Pujuk Lendu itu dari Pangeran Nugroho. Pangeran Nugroho. Pangeran Nugroho. Oh, ini ya. Dan ini bisa dekat sahabat nih. Nama aslinya Pangeran Nugroho. Ya. Cuman dijuluki Pujuk Lendu. Ya, Panembahan Ponorogo. Atau yang Pujuk dikenal dengan Raja Pamelingan. Oh, Raja Pamelingan Ya. itu Pangeran Nugroho ini. Betul, Bapak Haji. Betul. Jadi sahabat, ini saya kalau dengar kata Pamelingan, maka saya ingat sekarang di Pamekasan ada stadion nasional yang memang digunakan untuk pertandingan sepak bola, dan ternyata nama Stadion Pamelingan itu diambil dari Pujuk Lendu ini, sahabat, atau Pangeran Nugroho ini ya. Ya, seperti itu Pak ya. Betul begitu. Ini juga Pak, saya ingin menanyakan kenapa kok, kan ini aslinya namanya Pangeran Nugroho. Ya. Kok disebut Pujuk Lendu itu gimana Pak ceritanya? Yang namanya Pujuk itu kan setelah tiada. Setelah tiada. Setelah dia meninggal dunia, setelah menjadikan ya candeng mano lakun kare bedepai senak, artinya batu nisan katanya orang Indonesia, jadi pas dikenal dengan Pujuk Lendu. Cuma konon cerita itu pasti atau tidak menurut versi yang ada di Madura, yang sampean ketahui ya, khususnya di Pamekasan, yang namanya Pujuk Lendu itu menurut versi yang saya dengar dan yang saya dengar itu dia sebelumnya mungkin non Muslim. Sewaktu dia sudah sakit atau gimana mau wafat, dia berkata, kalau nanti saya meninggal pas terjadi gempa bumi, istilah Indonesianya, bahasa kerennya, keren Pamekasan, Madura, leduk, terjadi leduk, itu berarti saya sudah masuk Islam. Oh, ini sebentar Pak. Ini coba saya ringkas sedikit ya. Ya. Jadi sebelum meninggal, mungkin orang mengira beliau itu bukan Islam, kan gitu Pak? Mungkin. Namun beliau mengatakan kalau saya meninggal dunia dan ternyata ada lendu itu gempa, sahabat. Bahasa Maduranya lendu, bahasa Indonesianya gempa. Ya. Maka saya berarti masuk Islam, gitu Pak ya? Begitu, menurut cerita yang saya ketahui. Dan ternyata setelah meninggal benar ada gempa. Terjadi karena yang mungkin pada waktu itu tahun keberapa terjadi leduk, itu Pangeran Nugroho, Raja Pamelingan itu betul-betul meninggal dunia. Ini Masya Allah sahabat, saya tambah penasaran loh. Saya kira Pujuk Lendu ini hanya orang tua dari Ronggo Sukowati. Ternyata beliau juga yang sekarang namanya dijadikan Stadion Kebanggaan Madura, yaitu Stadion Pamelingan. Ini kayaknya belum dibukukan Pak ya? Belum masuk ke
artinya belum dibukukan menjadi sejarah. Sejarah belum Cuma ya. dia antara nama ini masuk di buku, tapi dalam konon cerita bukan khusus Pujuk Lentu atau Raja Pemelingan. Begitu. Jadi sementara ini orang-orang Pamekasan atau penziarah hanya mendengar dari cerita dan cerita gitu Ya, ya. begitu. Kalau yang mengelola sendiri di sini siapa Pak? Sampean? Yang mengelola ini sebenarnya swadaya masyarakat. Ya, swadaya masyarakat. Cuma di sini ada tokoh muda, muda tapi yang disepuhkan, dituakan. Jadi sekalipun muda tapi bisa dituakan sebagai pemerhati, pemerhati Astaraja dan Ratu Wali Madura. Yang namanya Saiful Bahri. Saiful Bahri. Orangnya ada di sini Pak. Insya Allah sebentar lagi dia akan hadir ke sini. Sebentar lagi akan hadir ke sini. Mungkin Bapak Haji Faiz ya. Haji Faiz bisa Langsung ke orangnya ya. dengan yang menjadi pemerhati dan yang memprakarsa itu khususnya swadaya masyarakat. Oke, sahabat, nanti kita saksikan videonya ya. Karena beliau masih belum datang, nanti Ini kalau dalam datang, perjalanan kayaknya. Ini kebetulan Bapak Saiful Bahri sebagai pemerhati Astaraja dan Ratu Wali Madura. Ini Bapak Saiful Bahri, Ki Ageng Bayan. Pak, ini sebelumnya maaf saya karena baru datang nih, saya izin untuk meliput atau melihat-lihat tentang sejarah dari orang tua Ronggo Sukowati. Bapak selaku pemerhati di sini ya? Ketua pemerhati. Oh, ketua pemerhati ya. Kalau makamnya sendiri sebelah mana Pak? Ini. Mungkin chat lihat ya. Ini Pak Saiful yang dijuluki dengan Ki Ageng Bayan. Oh, Ki Ageng Bayan. Mari Pak. Oh, nih sahabat. Iya, Pak. Makam dari ayah dari Ronggo Sukowati. Ayah dari Ronggo Sukowati. Dan ini termasuk pemakaman umum, Pak ya? Ya. Kalau ada warga sekitar meninggal dunia, Ya. dikuburkan di sini ya. Iya, ya. Ini bisa dilihat sampai dekat sedikit. Tuh. Pangeran Bonorogo, Raja Pamelingan. Ini yang dijuluki juga sebagai Pujuk Lentu. Ini Insya Allah kesini aja ngobrol dengan Ini bapak daripada Pangeran Bonorogo. Oh, berarti bukan hanya bapaknya tapi mbahnya ada di sini juga. Mbahnya Ronggo Sukowati. Mbahnya, Buyutnya ada juga. Buyutnya juga ada. Ini Pak, kan saya dengar juga yang berkunjung ke sini ini kan mayoritas orang di luar Pamekasan malah ya. Umumnya para musafir. Para musafir, bahkan dikenalnya oleh orang luar berarti kan. Iya. Ini mungkin kurang sosialisasi atau gimana ini Pak? Memang dia gimana? Kadang-kadang saya ini kan cuma pemerhati dan terus yang mulai dasar tidak ada bantuan sama sekali. Asahnya Berarti swadaya aja ya. Di situ karena Ronggo Sukowati dibilang bupati pertama dan Raja Islam yang pertama mungkin. Oh, jadi ini sahabat, tidak ada salahnya saya sendiri meliput ini Pak supaya orang Pamekasan sendiri bisa mengetahui. Karena kemarin saya meliput makam dari Ronggo Sukowati, ternyata orang Pamekasan banyak yang tidak tahu Pak bahwa beliau itu adalah raja pertama, raja Islam pertama di Pamekasan. Bahkan ini menurut sejarah sebelum terbentuknya kota Pamekasan ya Pak. Ya. Jadi Raja Pemelingan 3 mungkin. ini Raja Pemelingan tidak. Jadi Pamekasan itu namanya dulu apa Pak? Pemelingan. Pemelingan. Asli Pemelingan. Setelah Ronggo Sukowati barulah diganti nama menjadi Pamekasan. Pamekasan. Setelah Pangeran Bonorogo. Ini Masya Allah. Pak, kalau di sini misalnya ada pengunjung nih Pak ingin berkunjung ke
ke sini itu syarat-syaratnya apa sih Pak? Ya tidak ada, silakan asalkan tidak merusak tatanan di sini. Oh gitu ya. Hanya mengisi buku tamu. Hanya misi tamu. Dan saya Bahkan lihat kotak amal pun saya tidak sediakan. tidak sediakan. Saya seikhlasnya aja lah kalau orang Tidak, ngasih. tidak ada. Oh nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada kota aman. Tidak ada. Oh. Jadi kayak ini kan kayaknya ada musola, ada kamar mandi juga, ada toilet. Nih pembangunannya dari mana Mas Pak? Jadi swadaya masyarakat sama teman rekan-rekan pemerhati. Kalau ini Pak kan ada 3 nih, ada 3 apa? 3 congkop ya bahasa Madura, congkop. Ini siapa saja Pak yang sebelah sana? Ini Banuwati. Ini Banu? Wati. Siapanya nih Orang Pak? tua dari Pangeran Gunung. Oh buyutnya lagi ya, buyut berarti dari Ronggo Sukowan. Kalau ini Pak? Kiwonorono. Hah? Kiwonorono. Siapa ini Pak? Raja Pemelingan pertama yang membabat Pemelingan pertama Lawangan Daya. Oh malah ini ada raja pertama Iya. Pemelingan ya. Berarti beberapa periode sebelum Pamekasan ya. Dulu. Bisa berkunjung ke sana Pak? Silakan. Oke. Ayo, maaf barusan sempat terhenti karena ada bacaan sholawat menjelang sholat maghrib ya. Takut copyright. Nanti kita mau lanjut, mau melihat makam dari raja pertama, yaitu Raja Pemelingan pertama, sahabat. Ternyata ada 3 raja Pemelingan yang memang dikuburkan di sini ya, Kak Jamal ya. Ya, betul. Ini bareng Kak Jamal. Ada Raja Pemelingan pertama, Kedua. Raja Pemelingan kedua, dan Raja Pemelingan ketiga, yaitu Pujuk Lentu ini. Raja Pemelingan ketiganya kan Pujuk Lentu ini ya, atau bapaknya dari Ronggo Sukowati. Oh, ini bisa dilihat sahabat, Kiwono Rono Nyi Ageng Sri Banon. Ini raja pertama. Raja pertama. Raja pertamanya dan bersama istri ya. Nah, istri. Oh, ini bisa dilihat sahabat. Masya Allah. Ini berarti termasuk apa? Buyutnya dari Ronggo Sukowati ya. Jadi untuk sahabat-sahabati khususnya yang ada di Pamekasan ya, yang ingin ziarah atau berkunjung ke makam Pujuk Lentu ini, ternyata di sini ada 3 raja Pemelingan sebelum sebelum dijadikan kota Pamekasan ya. Dan di sini juga yang sekarang dikenang lagi, dividakan lagi menjadi stadion Pemelingan itu ya. Ini yang pertama, yang kedua sebelah mana Pak? Yang kedua sana, Pak. Oh, kita ke yang kedua ya. Nih kita bisa lihat sahabat. Ibu dari Ibu dari Pangeran Gunung. Pangeran Bonorogo. Oke. Ini Masya Allah, saya bersyukur banget kebetulan pas ada penunjuknya ya. Saat melintas di sini juga ada RA Kartini. Oh, Raden Ajeng Kartini di sini juga ya ternyata makamnya. Cuma nama RA Kartini. Oh, ini bisa dilihat sahabat. Hajah Raden Ajeng Kartini binti Raden Abdul Ghani. Oh, ini orang lain ini Pak. Ini cuma namanya aja mirip. Cuma namanya Siap, yang siap, ada ya. di sini Kartini. Oh gitu ya. Ini kalau tempat bersemedinya. Oh, kalau mau berdoa duduk di sini. Ya, mau berdoa untuk para leluhur yang ada di sini. Siap, siap. Ya. Dan ini kayaknya di Madura memang seperti ini, sahabat. Di sini ada pohon mimba, bukan mimbar. Pohon Karno. Ini Pohon Pak, mimba. pohon mimba ini atau kalau di Arab Saudi dikenangnya dengan pohon Sukarno karena memang ternyata pohon ini bisa tumbuh di daerah panas, Pak. Ya, Di berpasir. Nih pohon mingga ini serbaguna sahabat, bisa dijadikan obat juga. ya. Oke, jamu. Ini kayaknya lagi Mengeluarkan aura-auranya ini. Allah. Oh, ini Nyai Banuwati. Banuwati. Ini kok bisa dijuluki raja kedua, Pak? Memang perempuan waktu itu. Perempuan.
Oh, setelah Kiwonorono. Kiwonorono Pemelingan ini Iya. perempuan ya. Terus Oh. kawin dengan putra Kidemang Pelakaran. Menjadikan Sampang dengan Pamekasan menjadi satu. Oh, dulu satu ya. Iya. Dan beliau ini yang punya anak Pangeran ini Ponorogo atau Pujuk Lentu atau bapaknya dari Ronggo Sukowati. Ronggo Sukowati. Jadi pernah dipimpin perempuan juga ini Pemelingan sebelum jadi Pamekasan. Dan ini kawin dengan Raja apa? Pelakaran. Kidemang Pelakaran. Kidemang Pelakaran Sampang. Sampang. Putra dari Kidemang. Siap nih, Masya Allah. Pak, ini Pak sedikit Pak, saya penasaran mengenai apa tutup ya. Tutup ini kok dikasih tutup warna hijau itu gimana sejarahnya Pak? Sejarahnya kan memang permintaan dari dia. Oh, jadi dari dulu memang kasih warna hijau itu ya. Tapi tidak menunjukkan semua makam di Madura ini ditutup dengan warna hijau ya. Tidak. Ada juga yang kuning seperti di Ronggo Sukowati itu ya. Ada yang putih. Ada yang putih juga. Oke. Pak, ini Pak, saya ucapkan terima kasih sudah menunjukkan tempat-tempat ini dan saya izin untuk upload video ini ya Pak ya. Iya, Silakan. Mungkin Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi khususnya yang ingin mengetahui latar belakang daripada Kerajaan Pemelingan dan Ronggo Sukowati ke atas. Iya, termasuk Pamekasannya juga ya. Jadi ini satu paket. Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman? Untuk teman-teman yang ingin ziarah ke Raja Pemelingan, Asta Pemelingan, silahkan. Di daerah mana nih Pak? Di Daerahnya? alamat di sebelah selatan Terminal Lama. Di sebelah selatan Terminal Lama Jalan di Stadion. Jalan Stadion. Dekatnya Masjid apa Pak? Lentu. Al-Anwar. Lentu. Masjid Lentu atau sekarang Al-Anwar. Al-Anwar ya. Oke sahabat, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe dan share ke media sosial kalian semua sehingga lebih banyak orang yang mengetahui dan lebih banyak orang yang memperhatikan tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.